Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gara Pratama Syoki dengan NIM 2023-3010101. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan alat Vital Sig Simulator untuk mengkalibrasi alat bedside monitor. Sebelum melakukan pengkalibrasian, langkah awal yang dilakukan adalah memasang aksesoris pada alat. Di sini kita memasang sesuai warnanya dan lihat di sini ada tanda panah, pasang sesuai tanda panah. Lalu pada prop kita pasangkan ke alat Vital Sig Simulator. Dengan huruf L masuk ke L, R masuk ke R, kemudian N masuk ke N, C masuk ke C, dan F masuk ke F. Lalu tak lupa pula dipasangkan alat pengukur yaitu pada SPO2. Kita pasangkan di depan juga jangan lupa. Setelah itu kita pasangkan penjepit untuk SPO2 ke alat dengan memasukkan prob ini ke sini, sesuaikan dengan tanda panah dan penjepitnya ke alat Vital Sig Simulator. Sebelum kita melakukan langkah-langkah pengkalibrasian, sebaiknya kita mengetahui dulu berapa derajat suhu ruangan dan berapa persen kelembaban pada ruangan ini. Hasil ukur yang didapat, kelembaban pada ruangan ini adalah 56,4% serta suhu pada ruangan ini adalah 27 derajat Celcius. Setelah kita mengetahuinya, maka kita tulis pada papan tulis. Untuk pengukuran pertama, kita akan mengukur parameter NIBP. Sebelumnya, kita mencolokkan terlebih dahulu prob NIBP ke alat bedside monitor. Lalu, kita mengatur pada alat Vital Sig Simulator sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Kita ketik enter, lalu kita setting ke parameter yang kita inginkan. Misalkan parameter yang diinginkan adalah 120 per 80, maka setting segitu, lalu pencet enter. Setelah ditekan enter, kemudian kita berpindah ke alat bedside monitor untuk menekan tanda ini yang berarti memompa alat. Setelah melakukan pengukuran, didapat nilai yaitu 118 per 81 dan untuk MAP nya 90. Maka kita tulis di papan tulis untuk sistol yaitu 118 dan untuk diastol yaitu 81 serta untuk MAP nya yaitu 90. Setelah kita melakukan pengukuran pada NIBP pada percobaan pertama, maka kita melakukan pengukuran tersebut selama 3 kali. Lalu lakukan kembali langkah tersebut untuk yang kedua kalinya. Setelah didapatkan hasil pengukuran yang kedua kalinya, yaitu 119 per 80 dengan MAP 88. Maka kita tulis kembali pada papan tulis. Setelah melakukan pengukuran yang pertama dan kedua, maka kita melakukan pengukuran yang terakhir. Sama seperti langkah pertama dan kedua, kita menekan tombol ini pada alat bedside monitor. Lalu setelah didapatkan
hasil pengukuran yaitu 119/80 dengan AP88. Kita tulis kembali pada pengukuran ketiga di papan tulis. Oke, untuk parameter selanjutnya yang akan diukur adalah parameter SpO2, respirasi, dan ECG. Untuk mengatur parameter SpO2, kita menekan tombol SpO2, lalu menekan enter, dan mengatur dengan standar yang kalian inginkan. Lalu pencet enter dan home. Kemudian langkah selanjutnya untuk menyeting parameter respirasi, kita menekan tombol special funds, lalu kita pilih respirasi, tekan enter. Kemudian kita atur kembali sesuai standar yang kalian inginkan dengan contoh standar 25, lalu tekan enter, lalu back dan home. Kemudian untuk mengatur ECG, kita tekan mode ECG, lalu klik ke bawah, lalu enter, dan atur sesuai standar yang kalian inginkan. Lalu tekan enter dan kembali ke home. Oke. Setelah melakukan pengisian parameter, kita bisa lihat pada alat bedside monitor ini nilai yang didapat pada SpO2 adalah 90, lalu pada respirasi adalah 25, dan pada ECG yaitu 60. Lalu kita tulis kembali di papan tulis untuk pengukuran pertama. Untuk pengukuran kedua, kita sudah dapat melihat nilai yang didapatkan dari beberapa parameter, yaitu SpO2, ECG, dan respirasi. Pada SpO2 tertampil nilai 90, pada respirasi tertampil nilai 25, dan pada ECG tertampil 60. Maka kita tulis kembali papan tulis untuk pengukuran kedua. Lalu setelah dilakukannya pengukuran pada parameter NIBP, respirasi, SpO2, dan ECG, kita melihat kembali berapa suhu akhir pada ruangan ini dan kelembaban pada ruangan ini. Didapat kelembaban pada ruangan ini adalah 53,7% dan suhu pada ruangan ini 26,4%. Lalu kita tulis pada papan tulis. Oke, setelah dilakukan pengukuran pada beberapa parameter, langkah selanjutnya adalah pengemasan. Untuk pengemasan pertama, kita mematikan alat terlebih dahulu. Lalu setelah alat mati, kita lepas aksesoris pada alat dan bereskan kembali. Oke, sekian cara pengkalibrasian alat bedside monitor menggunakan alat Vital Sync Simulator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.